Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Maulana, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibnu Tri Cahyono sebagai fasilitator dan Ibu Feni Yekti Handayani sebagai pengajar praktik yang sudah membimbing dan membantu saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 11 ini. Yang pertama yaitu kaitan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin terhadap filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yaitu Ingarso Sungtulodo, Imadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani memiliki pemaknaan yang mendalam di mana jika hal ini dijadikan sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan, maka keputusan yang diambil akan selalu berpihak kepada murid. Dengan setiap keputusan yang dikeluarkan memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak, yaitu Ingarso Sungtulodo, mampu memberdayakan dan membangun kerukunan dengan membuat orang lain memiliki kekuatan untuk memperbaiki kualitas diri, atau Imadia Mangunkarsa, serta mampu mempengaruhi dan mendorong semangat dalam upaya peningkatan kualitas untuk menjadi lebih baik, yaitu Tutwuri Handayani. Pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kepada prinsip-prinsip yang diambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita membentuk landasan prinsip-prinsip yang kita pegang, sehingga mempengaruhi bagaimana kita memandang, memilah, dan bertindak dalam pengambilan suatu keputusan. Jika yang tertanam dalam diri kita adalah nilai-nilai kebajikan, maka prinsip-prinsip yang kita pegang pun akan cenderung ke arah yang lebih positif, sehingga keputusan yang diambil akan lebih bijak yang nantinya pun akan membawa dampak positif bagi lingkungan kita, sehingga dari keputusan yang kita buat tidak merugikan pihak manapun. Karena itu penting bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan yang kita anut, sehingga nantinya kita membentuk prinsip-prinsip ke arah yang lebih positif dalam menghadapi berbagai situasi. Keterkaitan kegiatan coaching dengan materi pengambilan keputusan, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan. Dalam materi pengambilan keputusan yang telah dipelajari memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching, di mana pada proses coaching kita membimbing coachee dalam memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk menemukan ide-ide pengambilan keputusan yang tepat atas situasi yang dihadapinya. Kemudian dari pengambilan keputusan tersebut di modul ini kita merefleksikan langkah pengambilan keputusan yang kita ambil, apakah sudah tepat atau belum dengan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga nantinya keputusan yang kita buat benar-benar menjadi keputusan yang bijak tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengaruh kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama ketika melakukan pengambilan keputusan pada suatu kasus dilema etika, di mana guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, sehingga memiliki manajemen diri yang baik dalam mengelola emosi dan perilaku, yang nantinya akan terbentuk kesadaran sosial untuk mampu memahami sudut pandang dan berempati dengan orang lain, sehingga terbentuknya keterampilan berelasi dengan komunikasi yang lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, jika hal tersebut sudah terbentuk, maka ketika menghadapi dilema etika akan diselesaikan dengan lebih tenang dan penuh kesadaran, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan sesuai dengan langkah yang sistematis. Nilai-nilai yang dianut seorang pendidik dalam pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika.
Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman analisis dan ketepatan seseorang pendidik dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara kasus dilema etika dengan rujukan moral. Seorang pendidik harus menganut nilai-nilai kebajikan ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika. Dengan menganut nilai-nilai kebajikan, keputusan yang diambil akan menjadi keputusan yang mengakomodir segala kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan serta kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dampak pengambilan keputusan yang tepat pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak positif pula dengan terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan tepat juga harus dilakukan secara mendalam dengan cara yang tepat pula. Salah satunya menggunakan analisis 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Selain itu juga disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kebajikan, berpihak pada murid, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ketika keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tantangan-tantangan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Hal yang menurut saya menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika yaitu adalah perasaan khawatir yang timbul dalam pengambilan keputusan karena takut keputusan yang telah diambil tidak dapat memuaskan semua pihak dan menimbulkan permasalahan yang baru. Namun dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan kekhawatiran tersebut. Selain itu juga dengan selalu meninjau dan merefleksikan kembali keputusan yang telah dibuat untuk perbaikan ke depannya. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid serta cara memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita adalah dengan terciptanya Merdeka Belajar, di mana keputusan untuk memerdekakan murid merupakan suatu proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana untuk memutuskan pemenuhan pembelajaran yang tepat untuk mengakomodir segala potensi yang dimiliki murid, kita dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pengaruh keputusan yang diambil seorang pemimpin pembelajaran terhadap kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran tentu akan membawa dampak kepada muridnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehingga sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan, kita harus menerapkan prinsip berpihak kepada murid, agar setiap keputusan yang dibuat nantinya dapat berdampak positif kepada murid dan memenuhi segala kebutuhan murid, agar nantinya keputusan yang kita buat sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kesimpulan akhir dari pembelajaran materi ini dengan keterkaitan pada modul-modul sebelumnya. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari modul ini jika dikaitkan dengan materi sebelumnya yaitu dalam pengambilan keputusan sebaiknya kita mengacu pada yang pertama, berpedoman pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pratap Triloka yaitu Ingarso Sungtulodo, Imadia Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Kedua, berpihak pada murid. Ketiga, nilai-nilai kebajikan universal. Dan keempat, aspek sosial dan emosional. Pemahaman tentang konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini. Dalam modul ini, saya sudah sangat cukup memahami materi yang ada, di mana dalam proses penerapan pengambilan keputusan, kita
Terlebih dahulu dapat menggunakan analisis, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memudahkan kita dalam mengambil keputusan yang bijak, khususnya ketika kita menghadapi kasus dilema etika atau rujukan moral. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun juga diperlukan adanya analisis paradigma yang terjadi, prinsip pengambilan keputusan yang digunakan, serta langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan, agar nantinya keputusan yang diambil tepat dan berdampak positif untuk semua pihak. Penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema sebelum mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan, saya biasanya menggunakan prosedur umum yang memang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak terkait, seperti guru mata pelajaran, guru BK, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah, dengan perbincangan yang apa adanya dan pengambilan keputusan pun belum secara sistematis. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mendapatkan pemahaman tentang penerapan analisis dalam pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip dan langkah pengujian serta pengambilan keputusan. Perbedaan dari sebelum dan setelah mempelajari modul ini yaitu adanya panduan baku yang sangat rinci dan sistematis serta tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Dampak dan perubahan yang terjadi dalam pengambilan keputusan sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Yang pertama, saya lebih mempunyai pola yang teratur dan sistematis dalam menganalisis sebuah permasalahan, khususnya ketika dihadapi kasus dilema etika. Kedua, lebih berhati-hati dalam bertindak dan pengambilan keputusan dengan selalu merefleksikan keputusan yang telah dipilih. Dan yang ketiga, lebih memahami permasalahan yang terjadi dengan selalu mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Pentingnya mempelajari modul ini baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin. Mempelajari modul ini sangat begitu penting karena sebagai seorang individu membuat saya menjadi lebih berkembang menuju individu yang lebih bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi, dan sebagai seorang pemimpin membuat saya harus mampu mengambil sebuah keputusan terbaik dan bertanggung jawab, yang dimana keputusan tersebut harus mengakomodir setiap pihak dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta dapat dirasakan dampak positifnya pada semua pihak. Terima kasih, itu saja pemaparan dari saya. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.